Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu artikel penelitian kami tentang strategi ekspansi Gojek di pasar internasional dan Toyota di pasar Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Salha Darmawan dari kelas Komunikasi C. Saya Divanela Ramadhania dengan NIM 2024 04 10 99. Saya Suci Amelda Ramadanti dengan NIM 2024 04 1101. Maka nama saya Muhammad Alfar Mardika dengan NIM 2024 04 10 94. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Farizal Budi Darmawan dengan NIM 2024 04 10 91. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan dengan NIM 4 04 11 02. Oke, Sabar. latar belakang dari strategi ekspansi Gojek di pasar internasional dan Toyota di pasar Indonesia. Boleh dijelaskan, Alfat? Oke, jadi di era globalisasi ini, kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional maupun domestik menjadi krusial. Lalu, Gojek, perusahaan teknologi asli Indonesia, berhasil mengubah pola konsumsi lokal melalui layanan berbasis aplikasi seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Ekspansi Gojek ke luar negeri dimulai pada tahun 2018 dengan masuk ke Vietnam, GoFeed, Thailand, Gate, Singapura, dan Filipina. Dalam prosesnya, Gojek menghadapi tantangan besar seperti persaingan dengan Grab dan regulasi lokal, tetapi tetapi tetap unggul melalui inovasi teknologi dan adaptasi budaya. Di sisi lain, Toyota, perusahaan otomotif Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1971, berhasil mendominasi pasar dengan pendekatan globalisasi melalui produk ikonik seperti Toyota Kijang, Avanza, dan Innova. Toyota memenuhi kebutuhan pasar lokal. Meskipun menghadapi tantangan dari merek lokal dan kebijakan kendaraan ramah lingkungan, Toyota terus unggul melalui inovasi produk dan layanan purna jual. Studi komparasi ini penting untuk memahami strategi adaptasi Gojek dan Toyota dalam konteks yang berbeda. Ekspansi perusahaan lokal ke luar negeri dan penetrasi perusahaan asing di pasar Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang strategi yang efektif untuk bersaing di era global. Oke, selanjutnya mengenai tujuan penelitian dari strategi ini, yang pertama itu ada menganalisis strategi ekspansi Gojek, yang dimana menilai bagaimana Gojek mengembangkan layanan dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar di luar Indonesia, serta menghadapi persaingan dengan perusahaan lain seperti Grab. Lalu poin kedua itu ada menganalisis strategi Toyota di Indonesia yang mengidentifikasikan bagaimana Toyota beradaptasi dengan kebutuhan pasar Indonesia melalui produk dan layanan serta strategi untuk bersaing dengan merek lokal dan internasional. Lalu poin ketiga membandingkan strategi Gojek dengan Toyota. Membandingkan strategi ekspansi Gojek ke pasar internasional dan strategi Toyota dalam memperkuatkan dominasi di pasar Indonesia serta efektivitas masing-masing di strategi dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada memberikan wawasan strategi, yang dimana memberikan pemahaman bagi perusahaan lokal dan asing tentang cara bersaing di pasar internasional dan juga di domestik, serta adaptasi yang diperlukan untuk yang uh, secara sukses. Lalu untuk poin kedua, referensi dalam pengembangan strategi. Memberikan panduan praktis untuk perusahaan yang ingin ekspansi atau memperkuat posisinya di pasar berdasarkan analisis tantangan dan peluang. Lalu untuk poin ketiga, memberikan perspektif baru dalam persaingan pasar, yaitu memberikan wawasan mengenai strategi adaptasi dan inovasi yang diterapkan oleh Gojek dan Toyota dalam menghadapi persaingan pasar global dan domestik. Lalu yang poin terakhir itu menekankan peran inovasi dalam bisnis, yaitu menyoroti bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Gojek dan Toyota berkontribusi pada daya saing mereka di pasar yang dapat dijadikan contoh untuk perusahaan lain. Selanjutnya, Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ini dari teori dan konsep. Yang pertama, globalisasi dan adaptasi pasar. Berdasarkan konsep globalisasi dari Scott pada tahun 2005, globalisasi adalah proses yang menghubungkan dunia secara mendalam
di berbagai aspek termasuk ekonomi, budaya, dan teknologi. Hal ini relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Gojek dalam ekspansi ke luar negeri, serta Toyota dalam penetrasi pasar Indonesia. Untuk dimensi ekonomi, ada persaingan dalam pasar global seperti Gojek versus Grab, serta Toyota yang menghadapi kompetisi lokal dan internasional di Indonesia. Untuk dimensi budaya, adaptasi layanan Gojek terhadap kebutuhan budaya lokal di negara-negara Asia Tenggara dan penyesuaian produk Toyota terhadap preferensi konsumen Indonesia, misalnya desain Toyota Kijang. Relevansinya, strategi perusahaan untuk menavigasi hambatan regulasi, budaya, dan teknologi merupakan kunci keberhasilan dalam pasar global yang terhubung. Yang kedua ada strategi pemasaran dan globalisasi pasar. Levitt pada tahun 1983 dalam The Globalization of Markets menyoroti pentingnya standarisasi produk untuk memenuhi pasar global, namun juga menekankan perlunya adaptasi lokal. Konsep ini cocok untuk Gojek menggunakan teknologi yang terstandarisasi tetapi dengan layanan yang disesuaikan seperti pengiriman makanan, GoFood sesuai dengan preferensi kuliner lokal. Untuk Toyota mengembangkan produk seperti Avanza yang cocok dengan kebutuhan kendaraan keluarga di Indonesia, tetapi tetap menjaga efisiensi skala global. Relevansinya, kombinasi strategi standarisasi dan adaptasi lokalisasi memungkinkan perusahaan global maupun lokal untuk tetap kompetitif. Yang ketiga ada segmentasi, targeting, dan positioning. Kotler dan Kettler pada tahun 2012 menekankan pentingnya STP dalam pemasaran. Segmentasi, Gojek menargetkan konsumen urban dengan layanan ride-hailing yang efisien, sedangkan Toyota membagi pasar berdasarkan kebutuhan transportasi seperti kendaraan hemat energi untuk kelas menengah. Targeting, Gojek menargetkan pasar negara berkembang dengan infrastruktur digital yang tumbuh pesat, sementara Toyota menargetkan konsumen keluarga di Indonesia. Positioning, Gojek memposisikan diri sebagai aplikasi teknologi multilayanan, sedangkan Toyota dikenal sebagai produsen kendaraan terpercaya dengan layanan purna jual yang baik. Relevansinya, STP membantu Gojek dan Toyota membangun keunggulan kompetitif melalui strategi pemasaran yang terfokus. Yang keempat, inovasi dan keunggulan kompetitif. Kotler dan Kettler pada tahun 2012 juga menguraikan inovasi sebagai elemen utama dalam menciptakan nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Gojek berinovasi dalam super app yang mengintegrasikan berbagai layanan termasuk GoPay sebagai dompet digital. Toyota mengembangkan teknologi kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid dan electric vehicle untuk memenuhi tren global. Relevansinya, inovasi memungkinkan kedua perusahaan untuk tetap relevan di tengah perubahan pasar dan regulasi. Yang terakhir, nomor 5, tantangan dan strategi dalam ekspansi pasar. Ekspansi internasional untuk Gojek menghadapi regulasi lokal, perbedaan budaya, dan persaingan. Seperti dengan Grab, strategi melibatkan kolaborasi dengan mitra lokal dan penyesuaian layanan. Penetrasi pasar domestik Toyota menghadapi kebijakan pemerintah tentang kendaraan ramah lingkungan, dan kompetisi dari merek lokal strategi melibatkan diversifikasi produk dan kampanye pemasaran yang sesuai dengan preferensi lokal. Relevansinya, strategi adaptasi untuk menghadapi tantangan globalisasi dapat menginspirasi perusahaan lain. Next, ada analisis. Oke, selanjutnya ada hasil dan analisis dari Gojek sama Toyota. Yang pertama, Gojek itu ada strategi yang dimana ekspansi internasional, yang dimana itu Gojek memperluas layanan ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dan di Vietnam ini Gojek juga meluncurkan layanan dengan nama GoViet ya pada tahun 2018 untuk menyesuaikan merek dan layanan dengan pasar lokal. Terus ada juga kolaborasi dengan tim lokal yang dimana dalam ekspansinya Gojek bermitra dengan tim lokal yang memiliki talenta dan visi yang sejalan untuk memastikan adaptasi yang efektif terhadap pasar dan budaya setempat. Nah, dari Gojek tersebut ada tantangan yang dimana yang pertama regulasi pemerintah, yang dimana Gojek itu menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara, misalnya kayak ekspansi ke Filipina terhambat karena tidak memenuhi peraturan pemerintah setempat. Jadi sehingga Gojek itu perlu menyesuaikan operasionalnya agar sesuai dengan regulasi lokal. Terus juga ada persaingan pasar yang dimana di pasar internasional Gojek juga bersaing dengan pemain yang lain yang sudah mapan seperti Grab yang sudah menguasai pangsa pasar
pangsa pasar signifikan di beberapa negara. Nah, hal ini menuntut Gojek untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Terus, keunggulan dari Gojek itu yang pertama ada penyesuaian merek lokal, yang dimana Gojek itu bisa menyesuaikan nama dan warna aplikasi sesuai dengan negara tujuan ekspansi, seperti GoViet yang dimana di Vietnam yang membantu dalam penerimaan oleh pasar lokal. Yang kedua, ada diversifikasikan layanan, yang dimana Gojek itu menawarkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital, yang memberikan nilai tambahan bagi pengguna dan membedakannya dari kompetitor. Yang kedua, ada Toyota, yang dimana memiliki strategi yaitu inovasi produk, yang dimana Toyota itu terus berinovasi dengan menghadirkan teknologi terbaru dan desain yang sesuai dengan preferensi konsumen global. Terus juga strategi ini memungkinkan Toyota untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam dan mempertahankan daya saingnya. Yang kedua, ada pemasaran digital, yang dimana dalam menghadapi tantangan pasar global, Toyota fokus pada pemasaran digital untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia, memanfaatkan iklan online, media sosial, dan platform digital lainnya untuk berinteraksi dengan konsumen. Tantangan dari Toyota ini ada persaingan dengan merek lain. Toyota menghadapi persaingan ketat dari produsen otomotif lain, yang dimana termasuk dalam menawarkan harga lebih murah seperti Wuling dan Honda. Hal ini menuntut Toyota untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produknya. Terus juga ada perubahan industri otomotif, yang dimana industri otomotif ini mengalami perubahan cepat, termasuk pergeseran ke arah kendaraan listrik dan otonom yang memerlukan adaptasi strategi dan investasi signifikan dari Toyota. Keunggulan dari Toyota ini juga ada dari penguasaan pasar, di mana di Indonesia Toyota berhasil menguasai pangsa pasar otomotif dengan strategi pemasaran yang efektif, termasuk menghadirkan varian sporty seperti Gazoo Racing atau GR yang diminati oleh pecinta otomotif. Reputasi merek yang kuat, terus juga dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Toyota memiliki reputasi sebagai produsen kendaraan berkualitas dan inovatif yang menjadi keunggulan kompetitif di pasar global. Analisis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Gojek dan Toyota mengembangkan strategi mereka, menghadapi tantangan, dan juga memanfaatkan keunggulan masing-masing dari konteks pasar global dan juga regional. Selanjutnya, boleh next. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini membahas strategi adaptasi dan ekspansi dari perusahaan besar, Gojek dan Toyota, dalam menghadapi tantangan globalisasi. Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia, berhasil memperluas layanannya ke pasar internasional, khususnya di Asia Tenggara, melalui inovasi dan penyesuaian budaya lokal, meskipun menghadapi persaingan ketat dengan Grab serta tantangan regulasi di beberapa negara. Gojek mampu tetap unggul berkat diversifikasi layanan dan kolaborasi dengan tim lokal. Penyesuaian merek seperti GoViet di Vietnam menjadi salah satu kunci sukses mereka. Sementara itu, Toyota sebagai perusahaan otomotif Jepang yang telah lama beroperasi di Indonesia menguasai pasar melalui strategi globalisasi dengan inovasi produk dan adaptasi terhadap preferensi lokal. Toyota berhasil mempertahankan dominasi pasar dengan menawarkan produk yang relevan, seperti Toyota Kijang dan Avanza, serta mengandalkan layanan purna jual yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan dari merek lain dan penggeseran tren otomotif, seperti kendaraan ramah lingkungan, Toyota terus mempertahankan keunggulannya dengan fokus pada inovasi dan penguasaan pasar. Studi komparasi kali ini menunjukkan bagaimana kedua perusahaan mengembangkan strategi yang berbeda untuk menghadapi globalisasi. Gojek melalui ekspansi dan inovasi di luar negeri, serta Toyota dengan memperkuat dominasi di pasar Indonesia. Keduanya menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan respon terhadap tantangan global. Selanjutnya ada saran strategi ekspansi Gojek di pasar internasional. Poin pertamanya, penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan lokal. Gojek perlu menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen di setiap negara target. Misal, jika ekspansi dilakukan ke negara dengan budaya pengemudi motor terendah, mereka mungkin perlu mengadaptasi model bisnis dengan memperkenalkan layanan bisnis berbasis mobile atau opsi pengiriman. Poin kedua, kemitraan dengan pemain lokal.
Gojek bisa berkolaborasi dengan perusahaan lokal yang sudah memiliki pemahaman mendalam mengenai pasar. Kemitraan ini bisa mempercepat penetrasi pasar dan membantu mereka memahami regulasi serta preferensi konsumen yang berbeda. Saran strategi ekspansi Toyota di pasar Indonesia. Yang poin pertama, inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Toyota harus berfokus pada pengembangan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia, seperti mobil dengan harga terjangkau, efisiensi bahan bakar, serta teknologi yang mudah diakses oleh konsumen Indonesia. Poin kedua, peningkatan infrastruktur dan layanan purna jual. Toyota harus terus memperkuat jaringan dealer dan layanan purna jual di Indonesia untuk menjaga loyalitas pelanggan, memperluas pusat perbaikan, penyediaan suku cadang dengan cepat dan menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik akan sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Poin ketiganya, kemitraan dengan pemerintahan dan sektor swasta. Kolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan infrastruktur, khususnya dalam kendaraan listrik, bisa menjadi langkah strategis. Toyota dapat memanfaatkan insentif pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan, atau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk sama mendirikan pabrik dan menciptakan lapangan kerja. Cukup. Terima kasih untuk waktunya. Untuk presentasi artikel yang kami telah sampaikan untuk Project Kuas ini, mohon maaf jika masih ada salah dalam penyampaian ataupun dalam artikel yang kami telah buat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.